Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kita kembali akan mencoba melihat perkembangan ya tentang RUU HIP. Ternyata sampai saat ini memasuki bulan Juli ini ya, gelombang aksi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang belakangan katanya juga menjadi namanya berubah RUU PIP gitu ya, terus berlangsung di sejumlah daerah termasuk di Bogor, Jawa Barat. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya RUU ini sangat serius, dan jika kemudian eksekutif termasuk di dalamnya legislatif lamban atau gagal di dalam memberikan respon yang memadai dan bersegera di dalam memenuhi ya aspirasi rakyat, boleh jadi ini akan menimbulkan gelombang yang jauh lebih besar dan akan berdampak pada hal-hal yang kita semua belum bisa tahu seperti apa. Tetapi mudah-mudahan situasi itu tidak terjadi, karena ini akan sangat bernilai mahal untuk sebuah pengorbanan di tengah-tengah bangsa ini sudah merdeka 75 tahun. Dan dalam konteks sebenarnya Pancasila sejak reformasi itu nggak pernah ada soal ya, kecuali pada hari ini, belakangan ini gitu ya. Dan setiap aksi itu bukan sekedar banyaknya masa sebenarnya yang patut untuk dikatakanlah dicermati, tetapi mengapa mereka mau melakukan aksi itu juga sebuah pertanyaan penting, mengingat ini adalah masa di mana orang itu lebih baik di rumah, tapi ini memilih untuk keluar rumah. Dan tentu saja kalau bukan karena sebuah dorongan mulia kemudian demi kelangsungan bangsa dan negara, saya pikir akan sangat sedikit orang yang peduli untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan kita ketahui bahwa ya untuk urus demonstrasi ataupun aksi yang dilakukan di Bogor kemarin itu ternyata diikuti oleh ribuan massa ya dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANA NKRI. Dan ini sangat luar biasa. Dan mereka di dalam salah satu statementnya menolak ya tanpa kompromi RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI untuk menghentikan pembahasan menjadi undang-undang, serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari prolegnas. Saya pikir ini adalah sebuah seruan yang sangat keras ya, yang sangat tegas, dan memang sifatnya tidak bisa diganggu gugat, karena ini hal yang sangat ya menyentuh pada aspek yang menjadikan bangsa Indonesia selama ini terbentuk dan bertahan sampai saat ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa DPR RI ataupun pemerintah atau apapun lah argumen yang kemudian muncul baik dari eksekutif dan legislatif itu cenderung tidak sekencang atau berbanding terbalik dengan antusiasme gelombang yang menolak. Ini sangat menarik. Bisa jadi ini memang sebuah agenda ya yang kemudian sudah mendapatkan perhatian, biaya, bahkan upaya yang sedemikian rupa, bahkan mungkin niatnya untuk memanfaatkan kelengahan publik di saat corona seperti ini. Orang kan saat corona umumnya memandang bahwa bagaimana bisa mempertahankan ekonomi, tapi ini ternyata luar biasa. Umat Islam dan rakyat justru bangun dan melakukan sebuah perlawanan. Artinya kalau kemudian ini dipaksakan dengan cara-cara yang bisa kita lihat indikasinya kelambanan eksekutif dan legislatif di dalam merespon, ini adalah hal yang bisa memantik ya sebuah ketegangan baru, dan ini akan menguras energi bangsa kita. Dan kalau itu sampai terjadi maka luar biasa, kita tidak akan tahu, tapi yang jelas ya sampai MUI saja mengatakan siap untuk jihad, artinya hidup mulia atau mati syahid. Dan saya pikir itu sebuah ungkapan yang tidak main-main begitu. Dan ini kembali kepada bagaimana ya eksekutif dan legislatif mampu bermain atau komitmen dengan sebaik-baiknya dengan permainan yang seharusnya sesuai dengan kaidah konstitusi itu sendiri. Harapannya jika kemudian pemerintah dan legislatif bisa segera bersatu menyatakan secara tegas ya RUU PIP ataupun HIP ini keluar dari prolegnas, maka ya agenda dan isu ke depan bangsa kita akan jauh lebih progresif. Tapi kalau ini saja masih tarik ulur dan tidak jelas misalnya, atau tiba-tiba kemudian sedang dirancang sesuatu yang lebih katakanlah soft,
namun pada prinsip dan tujuannya sama, ya ini hanya akan memperpanjang masa untuk masyarakat ya memantau, pada saat yang sama juga akan menyebabkan ya produktivitas bangsa ini menjadi sangat tersendat. Nah, kalau kita melihat ini menjadi sebuah kewajiban, maka sebenarnya umat Islam akan terus memantau ini. Jadi sebenarnya tidak ada ruang ya untuk pihak-pihak yang memiliki niat untuk mengubah ideologi ataupun dasar negara ini untuk bisa lepas dari pantauan masyarakat atau rakyat, karena diakui atau tidak dalam fakta sejarahnya memang ya Indonesia sampai sekarang bisa utuh dengan segenap dinamikanya itu karena memang masalah Pancasila itu masih sama-sama kita sepakati, kita pegang teguh. Bahkan para ulama pun ya dalam rangka untuk menjadikan umat Islam ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi yang tidak kalah dari umat-umat yang lain, senantiasa menyampaikan bahwa Pancasila adalah ya manifestasi dari nilai-nilai dan peradaban Islam itu sendiri. Kalau kata mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Pancasila adalah hadiah terbaik dari umat Islam untuk Indonesia ini. Semoga berbagai pihak, terutama legislatif dan eksekutif, dapat segera sadar, jangan lagi bermain-main dengan masalah ini, karena gelombang besar yang akan terjadi itu bukan sekedar sebuah gelombang biasa, ini akan menyebabkan banyak hal yang mengorbankan segala sisi, termasuk ya timing untuk kita melakukan kemajuan, dan tentu saja adalah bagaimana negeri ini bisa segera menjadi negeri yang maju, adil, makmur, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul nyata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.